Selamat malam Bu Susi. Terima kasih meluangkan waktu di CNN Indonesia Prime News. Disebut kemarin begitu Bu, dalam unjuk rasa kebijakan Anda, kebijakan yang gegabah. Anda tidak mengerti tentang alat tangkap ikan tradisional yang begitu menguntungkan masyarakat nelayan tradisional. Anda hanya ingin mencari popularitas saja dan lain sebagainya. Apa tanggapan Anda atau sikap dari Anda sendiri sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan tentang unjuk rasa yang sebenarnya bukan pertama kali ini terjadi sebenarnya Bu? Sebetulnya untuk saya agak aneh kalau masyarakat Cantrang nih demo kemarin. Karena kita kan setelah pertemuan Ombudsman, ketemu di Pak Presiden, kita udah menyetujui mereka minta waktu 2 tahun. Ombudsman juga kasih 2 tahun. Dan kita sudah penuhin, cuma saya tidak bisa memberikan mereka WPP wilayah lain. Karena banyak daerah-daerah lain yang tidak setuju dengan alat tangkap cantrang juga. Dan sebetulnya cantrang itu dulu yang diperbolehkan yang di bawah 30 GT. Nah, saya juga melihat, bukan kita tidak tahu, jadi kita hasil studi kita, alat tangkap cantrang itu kan nangkap ikan rucah, ikan kuniran, mata goyang, ikan-ikan murah. Nah, sekarang ini pasca penertiban illegal fishing, itu ikan banyak sekali. Dan banyak yang sudah berubah alat tangkap, pakai pursain, itu dapatnya banyak. Dan waktu kita ketemu di acara istana, itu mereka juga bilang bahwa sebagian dari mereka juga punya alat tangkap pursain. Jadi sebetulnya ganti saja. Kita akan kasih mereka WPP yang bagus perikanannya, yang masih subur, yaitu arafuru dan natuna misalnya. Dan di Laut Jawa juga sekarang subur sekali. Kapal-kapal pursain ini tangkapannya sekarang luar biasa. Nilai tangkapannya per kilo itu kalau ikan tangkapan pursain antara 10 sampai 15 ribu. Kadang bisa 20 ribu kalau ikannya yang lebih mahal jenisnya. Justru kondisi kebalikannya sebenarnya. Kenapa mereka kemudian melakukan aksi unjuk rasa ini? Tentu saja kita harus tanyakan ke mereka. Tetapi ya, dan lebih apakah aneh ini lagi, mereka mengetahui? Lebih aneh lagi mereka bergabung dengan Gernaspi atau Germas, saya lupa singkatannya. Yang mana tuntutan Germaspi itu adalah bubaran Satgas 115, terus kapal-kapal asing minta jalan lagi. Jadi sebetulnya kalau kapal asing jalan lagi dan Satgas 115 yang menertibkan illegal fishing ini berhenti, kan itu sebetulnya yang ngambil ikan-ikannya mereka juga. Jadi untuk saya agak aneh. Dan kemudian kita juga lihat bahwa saya inginkan windfall perikanan. Ini kan di mana-mana tangkapan naik. Nilai tukar nelayan dulu waktu Pak Jokowi masuk pertama pemerintahan ini cuma 102. Kemarin akhir tahun sudah 107. Tadi saya dapat berita kuartal pertama tahun 2016 itu sudah 110. Kemudian di Bitung yang katanya kemarin diinfokan kemiskinannya naik, ternyata Bitung nilai tukar nelayannya justru lebih tinggi dari tempat lain, 111. Dan pendapatan nelayan kemarin juga saya lihat di Metro TV itu sudah tidak jauh lagi, karena kapal-kapal asing yang mencuri sudah tidak ada lagi. Nah, jadi menurut Anda ini hanya sebagian kecil atau orang yang ditunggangi menurut Anda? Ada kapal-kapal asing yang setelah moratorium, kan moratorium sudah selesai, kita investigasi, kita analisis, dan intinya kan kita sebetulnya penertiban IUU fishing ini untuk kesejahteraan, supaya ikannya ada. Pemerintah mau bikin kapal, jaring, kasih sama nelayan, kalau ikannya nggak ada, untuk apa? Nah, selama 10 tahun terakhir, itu 115 cold storage bangkrut, tidak punya bahan material. Kemudian jumlah nelayan juga jauh menurun, karena tidak menarik, nangkap ikan susah. Pulau Jawa ini, Laut Jawa sudah overfishing. Pursain mereka kalah oleh perusahaan-perusahaan asing. Nah, kapal asing ini masuk Indonesia, itu mulai dilegalkan tahun 2001. Jadi mereka, tapi persoalannya kapalnya izin 1, kapalnya ada 10, ada 5. Bahkan merajalela banyak yang tidak berizin sama sekali. Makanya Pak Jokowi membuat program penenggelaman kapal, mengeksekusi undang-undang kita untuk deterrent effect. Dan juga sebetulnya itu di sisi lain yang tidak kita bicarakan selama ini adalah untuk menjaga kesatuan aksi. Karena kan ribuan kapal asing ini yang bukan cuma nyuri ikan tapi juga pakai BBM kita,
yang kemarin Pak Menteri ESDM bicara sampai 37% daripada Ya. solar nasional itu disedot tengah laut. Nah, mereka juga selama ini kegiatan transshipment apa semua di tengah laut kan. Nah, kita lihat dari sini itu satu-satunya cara adalah memoratoriumkan mereka untuk sementara kapal-kapal eks asing. Jadi aneh kalau kemarin bicara tentang moratorium lagi. Moratorium sudah tidak ada. Analisis evaluasi kita dan kita ingin ini untuk menjadi ya semacam ada tax amnesty kan. Baik. Kita ada Ya. out of court settlement. Jadi sudah melakukan itu ya KKP? Ya ini di ANEF lalu kita minta mereka untuk diregistrasi saja keluar ke perhubungan, minta diregistrasi, tanggalkan kewarganegaraan kapal, pulang. Oke. Nah tapi tentunya kalau ada kewajiban pajak apa ya bayar dulu lah gitu kan. Kita sudah baik, kita tidak mengambil Hukum pidana. kriminalisasi Ya, gitu tidak kan. dipidanakan maksudnya Bu ya? Ya, karena bukan itu yang kita Tujuannya. tuju. Kita membuat policy supaya untuk Baik. being fair. Kapal ribuan ini juga kan pasti dulu di Indonesia pasti ada bermain dengan aparat, dengan KKP, dengan semua. Jadi tidak mutlak kesalahan mereka begitu ya? Ya tidak mungkin Kesalahan lah aparat. dari negara luar masuk ke negara kita berani begitu saja kalau tidak ada Bu, tapi tidak ada iya. network dan Benar. kaitan di sini. Nah, kita kan bukan mau mencari-cari kesalahan masa lampau. Kita sudah ini selesai, kita bergerak ke depan. Satu dua oknum mungkin sampai sekarang masih ada. Bulan Agustus saya pernah juga ngeluh pidato saya bahwa minta tolong pejabat-pejabat tinggi ini, Bu ya jangan atau pensiunan atau tokoh masyarakat datang ke saya minta tolong itu kapal ratusan ribuan di Thailand tidak jalan atau di mana kenapa nggak kamu izinkan saja kerjasamakan saja. Kita sudah tutup ini. Jadi ada pejabat-pejabat yang memang datang. Ada bekas Tokoh daerah. pejabat, tokoh masyarakat bersilaturahmi, tapi ujungnya ngomong tolong itu dong kapal ribuan. Saya ngapain saya mikirin kapal negara lain? Kapal kita di Pulau Jawa ini kan mesti bisa kemana-mana di Indonesia. Yang dibilang kapasitas dalam negeri tidak memadai lah. Sebetulnya banyak kapal lokal yang besar. Tapi selama ini mereka memarkdown ukuran. Nah kapal-kapal cantrang ini banyak yang markdown ukuran. Mereka takut diukur ulang dikriminalisasi. Padahal tidak perlu. Kita putihkan. Nah kita juga sekarang buka gerai biar cepat. Kita kasih WPP di Natuna dan di Arafuru yang subur. Dulu wilayah ini kebanyakan kapal asing. Sekarang kita mau dorong nelayan-nelayan Pantura ke sana supaya dapat ikan lebih banyak. Apakah mungkin mereka merasa kesulitan kalau sampai diarahkan ke Enggak Arafura dan ada, Natuna enggak ada. begitu? Mereka juga sampai dari Jawa kan sampai Kalimantan sampai. Karena itu alasan yang mereka sampaikan Bu, terlalu jauh arah Enggak yang baru itu. Ternyata yang kemarin beberapa yang kapalnya besar-besar nyampe juga ke Natuna dan tidak ada masalah. ZEE itu bukan ISIS. Dari mereka juga sudah ke Maluku, kemana kan sampai, bukan tidak sampai. Ke Kalimantan dan saya pikir dan juga pemerintah kan punya program. Kalau mereka mengalihkan alat tangkap, kita kasih WPP di sana. Yang kedua, KUR ada untuk pengalihan alat tangkap. Yang ketiga, mereka bisa minta restrukturisasi untuk masa pengalihan alat tangkap ini supaya tidak berat beban perbankannya. Untuk yang punya pinjaman terhadap perbankan. Jadi saya pikir sih agak aneh dan mereka kan masih bisa melaut. Gitu. Jadi menurut Anda ini hanya sebagian kecil dan memang ada yang menggerakkan. Pemahaman ini sebenarnya sudah pernah disosialisasikan. Saya tidak mau berprasangka, cuma saya melihat ini dan seperti jumlah kapal. Nanti mungkin Bapak mesti bicara dengan Pak Arief Satria yang hafal sekali prosentase kapal asing, kapal dalam negeri. Yang mungkin Bapak nanti bisa tanyakan begitu atau orang dari KKP. Saya kurang hafal prosentasenya, tapi yang pasti kapal-kapal Indonesia yang besar itu juga ribuan, bukan sedikit. Hanya selama ini mereka markdown di bawah 30 GT, kapalnya 100 GT. Tapi markdown di bawah 30 GT. Kemarin kita ukur ulang, masih ada juga yang nakal. 150 GT ditulisnya suruh 90 GT. Jadi ya biasa namanya pengusaha selalu mencari. Nah juga kita mesti berbedakan. Nah, nelayan-nelayan itu kalau kapal sebesar itu omsetnya satu kapal yang 60-70 GT sekarang ini pursain. Kurang lebih 6-7 miliaran setahun. Minimal itu. Dan itu ya kalau PHP naik sedikit ya wajar kan gitu.
Bu, tetapi kalau misalnya kayak pejabat-pejabat tadi, kita bicara soal nelayan tadi mungkin balik saja lagi. ada yang ini, tapi kemudian ada pejabat-pejabat yang tadi sering datang begitu, melobi ibu tokoh daerah, mantan pejabat juga begitu. Artinya pemahaman tentang kebijakan ini belum merata ke seluruhnya begitu. Dan apakah mungkin ini yang Anda sebut Ya, sebagai bahwa mereformasi sektor perikanan dan kelautan ketika Anda menyampaikan di forum bisnis akhir Maret lalu ini sebuah pekerjaan yang sangat berat. oh iya, ya Jadi ini tidak dipahami seluruh pejabat negara yang ada di karena Republik mereka ini. kan tidak pernah tahu hidupnya nelayan. Bagaimana dulu susah, sekarang ikan banyak. Mereka pikir kalau kapal satu masuk, dulu kan ke satu kapal katanya sampai 50.000, 100.000 per kapal. Ya. Nah, tapi persoalannya mereka juga duplikat lagi kopinya kan. Di Baik, kapalnya ada lebih dari pada izinnya. Jadi ya saya sih makanya menghimbau, saking keselnya saya bulan Agustus itu hari saya pidato tentang hal ini karena ya capek juga gitu kan. Ada dampaknya tidak setelah Anda menyampaikan secara terbuka pejabat tolong Ya, jangan datang ke mungkin, saya untuk tidak melobi? tidak sesering awal-awal, sekarang ya sudah jarang. Ada yang mencoba-coba. Ya contohnya sekarang minta tolong dijalankan lagi, padahal kan itu tidak mungkin gitu. Ya, Karena persoalannya adalah satu, ya ini akan membawa kembali illegal fishing, itu saja.